tahu ini datangnya kayak gimana, terus harganya nggak masuk akal. Jadi dia punya beberapa akun GrabFood atau GoFood juga dengan nama-nama resto terkenal, misal kayak Bebek Purnama, Pecel Dharma Husada, terus ini ada lagi, tadi aku nemu Ampera, mana ya? Nasi Padang Ampera ke Jalan Putih Tama, ini juga dengan tempat yang sama. Nah ini baru 2, ada beberapa, nanti aku tunjukin. Ini ya kondisinya, itu ada kafe banyak. Ini jadi kayak beberapa menu restoran yang terkenal, tapi modelnya kayak gini. Ini harganya nggak murah, 5 bungkus 95.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sinanjung bersama Mang Nanang ya. Kali ini Mang Nanang mau mengomentari tentang video yang sedang viral atau berita yang sedang viral ini di Surabaya, yaitu restoran bodong ya, menipu para pelanggannya melalui ojek online. Nah, seperti apa sih ceritanya? Ini akan diceritakan oleh Mang Nanang yang punya pengalaman pernah menjadi seorang ojek online ya. Nah, tapi sebelumnya bagi yang belum mensubscribe, silakan di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dibunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang berikutnya. Oke, jadi begini ya ceritanya. Jadi ceritanya ini ada pelanggan yang memesan melalui ojek online. Nah, si restoran ini itu telah mencaplok nama-nama restoran yang cukup terkenal katanya ya. Jadi restoran ini sebenarnya berada di satu tempat, tapi memiliki beberapa aplikasi, jadi beberapa nama. Padahal tempatnya sama di situ-situ juga, dan itu sebenarnya bukan merupakan sebuah restoran, cuma kedai rumahan saja. Nah, sebenarnya hal ini itu bukan hanya di Surabaya ya. Ketika Mang Nanang menjadi ojek online itu menemui ada beberapa resto di situnya yang memiliki beberapa aplikasi. Jadi si restoran ini satu, dia memiliki misalkan 2 sampai bahkan 5 nama di aplikasi si ojek online-nya itu. Nah, hal itu dilakukan oleh si pihak resto karena untuk istilahnya dia lebih banyak mendapatkan pelanggan ya. Padahal restonya sama-sama aja di situ-situ juga. Jadi begitu ceritanya. Jadi kalau dikatakan ini resto bodong juga nggak begitu setuju sih ya Mang Nanang, karena sebenarnya sih emang ada juga resto. Aduh, maaf nih keganggu ya. Tadi ada yang belanja dulu. Jadi beginilah kalau Mang Nanang ini ya, kami bikin video sambil nunggu kios gitu. Barusan ada yang belanja dulu jadi keganggu. Aduh, sampai mana tadi teh? Jadi begitu ya. Jadi Mang Nanang tidak begitu. Kalau dikatakan itu restoran bodong sebenarnya ya nggak juga, karena banyak sebenarnya restoran yang terdapat di aplikasi ojek online itu sebenarnya hanya merupakan sebuah kedai-kedai saja. Bahkan ada yang tidak memiliki kedai sama sekali. Ada yang mereka berjualannya di rumah saja, kayak ibu rumah tangga, tapi dia bikin satu aplikasi di ojek online itu untuk dia bisa berjualan ya. Nah, cuma yang jadi masalah di restoran yang di Surabaya ini adalah tampilan di gambar aplikasi sama kenyataannya itu berbeda. Nah, itu yang jadi masalah. Karena banyak juga emang resto di aplikasi ojek online itu dia tidak
menampilkan gambar milik dia sendiri. Ada yang mungkin yang mengambilnya dari internet, dari apa gitu, gambar-gambar punya yang lain dia pakai untuk jadi contoh makanan di restonya. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya kalau untuk restonya sendiri, Mang Nanang kurang setuju kalau itu dikatakan restoran bodong ya. Selama kalau si restonya itu menampilkan gambar di aplikasi sama makanan yang sebenarnya itu sama. Ya, misalkan kalau di aplikasi itu di plating dengan sedemikian rupa, kan kalau di pesanan antar itu dia pakai box pastinya ya. Nah, cuma ya nggak jauh beda lah gitu. Jadi si item-itemnya sama, si tampilannya walaupun agak berbeda karena ini di box, itu nggak masalah ya. Menurut Mang Nanang begitu. Jadi begitu ceritanya. Jadi resto ini memiliki beberapa nama yang diharapkan bisa menjaring pelanggan untuk bisa memesan di restonya gitu, banyak di restonya gitu loh ceritanya. Nah sebenarnya di sini juga Mang Nanang mau memberikan sedikit tips bagi para customer atau pelanggan yang biasa berbelanja makanan di ojek online, atau sekarang itu ada lagi namanya yang baru apalah gitu ya, nggak disebutin di sini. Nah, sebelum kita memesan, kita jangan hanya tergoda dengan tampilan di aplikasinya saja. Nah, kita juga bisa melihat. Nah, biasanya ada sekarang resto-resto di ojek online itu dia sudah memiliki gambar yang bagus, foto yang bagus, dia menampilkan namanya restonya, dia tampilkan di gambarnya di situ. Nah, itu biasanya itu benar. Tidak menipu ya, tidak ngambil nyatut gambar punya orang lain gitu loh. Nah terus yang kedua, kita juga bisa melihat di ratingnya, di bintangnya dia, berapa sih customer memberikan rating di resto tersebut. Kalau misalkan ratingnya rendah, gambarnya ini bagus nih, tampilan di aplikasinya bagus, tapi di ratingnya itu jelek. Nah itu sudah dipastikan resto tersebut ya kurang bagus ya. Kalau misalkan di ratingnya bagus, misalkan ratingnya itu di rata-rata 4,6, nah itu udah pasti bagus. Nah 4,6 terus tampilannya bagus, nah itu udah dipastikan bagus. Nah seperti itulah ya sebenarnya. Ini Mang Nanang sedikit berbagi pengalaman ketika Mang Nanang menjadi ojek online dulu ya. Kadang-kadang ada gangguan. Aduh maaf, keganggu lagi tadi ya. Ada ini yang menagih retribusi lah. Biasa, walaupun jualannya lagi masih agak sepi, retribusi mah tetap harus dibayar. Nah, Mang Nanang kali ini juga mau curhat ya, ketika Mang Nanang menjadi ojek online itu kadang-kadang suka mendapat keluhan atau komplain dari customer ketika mendapatkan orderan food ya. Mas kok lama, ini kadang udah sampai setengah jam, bahkan sampai sejam itu makanan belum jadi. Nah itu biasanya itu terjadi dari resto-resto yang ada di rumah itu. Ya, jadi mereka itu membikinnya makanannya itu dari preparationnya lah kurang bagus gitu. Jadi berbeda emang kalau emang dia benar-benar ada kedainya ada, jadi dia preparationnya emang sudah ada gitu. Jadi begitu ada pesanan, jadi proses cookingnya, proses memasaknya itu nggak akan lama. Karena Mang Nanang juga dulu kan pernah kerja di hotel ya, jadi tahu lah. Paling lama proses makanan itu 15 menit itu harus sudah jadi. Itu makanan yang paling sulit apapun itu harus sudah jadi. Nah belum lagi kan nanti pengantaran ke pelanggannya ya. Nah itulah. Nah, jadi saran Mang Nanang nih bagi para resto juga. Jadi tolong kalau mau benar-benar fokus di resto ojek ya, di ojek online, preparationnya dibagusin ya. Jadi si
item-itemnya itu udah benar-benar sudah disiapkan. Jadi begitu ada orderan, proses cookingnya tidak begitu lama. Jadi buat restonya nanti ratingnya juga bagus, bagi si drivernya juga nanti dia akan mendapatkan rating yang bagus ya dari customernya. Nah seperti itu ya. Oke, sekian dulu berbagi dari Mang Nanang kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak bayar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.